Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada kesempatan ini Bapak ingin menerangkan bab selanjutnya, yaitu tentang bangun datar. Ya, bangun datar. Bangun datar adalah bangun yang dibentuk oleh minimal 3 rusuk, atau biasa kalau disebut juga sisi. Jadi ini sisi ya. Sebenarnya lebih tepat itu dikatakan bukan sisi, tapi ini sebagai rusuk ya. Rusuk itu karena bentuknya garis. Apa ya itu yang dimaksud dengan rusuk ya? Nah, umpamanya begini. Ini rusuk, ya kan? Ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk. Jadi di sini ada 4 rusuk. Tapi di sini disebutkan sisi, ya silakan lah, ya nggak apa-apa. Tapi yang paling tepat sebenarnya rusuk atau garis. Nah, keempat garis ini, ya, keempat garis ini 4 garis ini, 1, 2, 3, 4. Ini membentuk sisi gitu ya. Nah, sisinya apa? Jadi gitu. Sebenarnya sisinya ya kita Bapak kasih warna ya. Sisinya merah. Ini namanya sisi. Sisi. Dari bab ini, yang pertama kalian harus bisa menyebutkan beberapa bentuk datar ya, bidang bentuk datar yang harus kamu hafalkan. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga jajaran genjang, yang keempat trapesium, ya kan? Nah, yang kelima nih. Yang kelima adalah, minta Bapak gedein dulu ya biar kelihatan jelas. Yang kelima adalah belah ketupat, 6 layang-layang, lay-lay. Yang ketujuh segitiga, yang ke-8 lingkaran. Jadi ini yang harus kamu ingat. Ada 8 ya, nanti dibikin ringkasan sendiri. Nah, ringkasannya umpamanya begini, Bapak kecil dulu ya. Ringkasannya adalah persegi panjang, jajaran genjang, trapesium. Terus apa tadi? Belah ketupat, layang-layang, segitiga, dan lingkaran. Kalau kalian sudah hafal ke-8 bentuk datar ini ya, bidang bentuk datar ya namanya, kamu harus nanti memahami apa itu yang disebut, yang ini luas nih, luas ya, ini namanya ini kebalik ya, kebalik nih. Ini keliling nih, ini keliling. Yang ini adalah luas. Yang pertama, bentuk persegi ya, ini keliling. Persegi itu artinya bahwa semua rusuknya sama ya, rusuk-rusuknya sama. Jadi
ini kita sebut umpamanya S di sini ya. Ini S, ini S, ini S, ini S. Nanti kalau luas berarti ya sisi kali sisi. Nih, sisi kali sisi, sisi kuadrat gitu ya, S kuadrat, atau R kali R sama dengan R kuadrat, atau A kali A sama dengan A kuadrat, sama. Itu hanya bahasa variabel ya. Kalau keliling, ya keliling berarti ya sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Nih, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi ada 4 sisi, 4 kali sisi, jadi 4 sisi. Nah, yang kedua, persegi panjang. Persegi panjang itu bentuknya mirip dengan persegi, cuma salah satu sisinya atau rusuknya itu lebih panjang. Yang dikatakan sebagai ini ya, panjang. Ini sisi panjang atau rusuk panjang, ini rusuk lebar ya, rusuk lebar. Ini juga rusuk panjang, ini rusuk lebar. Kelilingnya itu kan berarti kan panjang ditambah lebar ditambah panjangnya ini ditambah lebarnya ini, kan gitu. Atau ini kalau di sini katakan 2P ya, ini ada istilah 2P, itu maksudnya ini sama ini 2 kali P, nah, ditambah 2L nih, 2L nih, 2L ini, 2L ya, 2L. Ini sebenarnya bersama dengan begini. Nah, artinya di sini angka 2 dikeluarkan karena terdistribusi kan. Angka 2 dikeluarkan menjadi 2 kurung panjang tambah lebar. Ini tambahnya dari sini nih. Nah, jadi kesimpulannya kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ini panjang tambah lebar, itu namanya kali 2, itu namanya kelilingnya. Kalau lebarnya, luasnya itu adalah panjang ini kali ini, atau ini kali ini boleh, ini kali ini sama. Jadi yang penting panjang kali lebar, semua mungkin sudah tahu ya. Nah, ya, jadi keliling panjang kali lebar. Kalau luas panjang kali lebar. Kalau keliling adalah 2 kali panjang tambah lebar. Yang ketiga, jajaran genjang. Jajaran genjang itu sebenarnya mirip dengan persegi panjang, hanya bentuknya istilahnya kasarnya nih ya, penyok gitu ya. Jadi persegi panjang penyok itu namanya jajaran genjang. Ini kan penyok nih, jadi ini di sini. Nah, ini kalau jajaran genjang, jadi mirip persegi panjang. Nah, di sini tingginya ini namanya tinggi nih, ini tinggi ini. Nah, tadi kan ini kan di sini ya, sini kurang gede nih. Nah, kalau diencengkan jadi begitu, jadi asalnya kan bisa begini ini. Nah, asalnya persegi panjang gitu kan. Nah, ini jadi tingginya ini, tingginya. Tinggi. Nah, terus alasnya ya ini tadi yang kalau di sini panjangnya alas.
Nah, selanjutnya kamu harus menghitung kelilingnya bagaimana. Kalau keliling tetap sama aja ya. Ini panjang tambah tinggi, panjang tambah tinggi, panjang tambah tinggi gitu. Berarti panjang tambah lebar kali 2. Nah, sama kan dengan ini. Ini sama nih. Ya. Cuma di sini nanti kamu akan berhadapan dengan tingginya, apa tuh namanya, tingginya itu dengan menggunakan rumus Pitagoras nanti ya. Tingginya itu sama dengan pakai Pitagoras. Mungkin kalian akan bingung keterangan ini sebelum nanti ada contoh soal ya. Nah, kalau luasnya tuh yang penting kamu bisa melihat aja, jangan menghafal alas kali tinggi ya kan gitu berapa gitu. Tapi lihat gambarnya aja. Jadi alasnya ini kali tingginya ini berapa? Alas kali tinggi itu namanya luas jajaran genjang. Kalau ini kan panjang kali lebar. Ini alas kali ini kan juga alas, bisa juga nih alas kali lebar. Tapi kalau ini alas kali tinggi gitu. Bedanya apa ya kan? Panjangnya tadi di persegi panjang kalau diberikan jadi jajaran genjang itu akan berubah menjadi istilahnya alas. Tapi lihat aja, jadi alasnya itu ini. Jadi tidak menghafal huruf-huruf ini, tapi memahami gambar ya. Gitu. Yang keempat, trapesium. Ya kan? Trapesium itu sebenarnya juga mirip dengan apa? Persegi panjang kan. Nah, persegi panjang ditambah segitiga. Ya kan? Nah, di sini ada 2 garis yang sejajar. Ini sisi 1, sisi 1, sisi 2. Ini sejajar nih. Nah, ini tingginya ini. Nah, ini tinggi. Mirip kan dengan persegi panjang. Cuma ini kayak persegi panjang ditambah segitiga gitu. Ya. Keliling ya ini sisi pertama ditambah sisi kedua ditambah sisi miringnya ditambah tingginya. Jadi ini tambah ini tambah ini tambah ini. Apa namanya? Jangan sekedar menghafal rumus ya pokoknya. Tapi memahami gambar terus baru kita menentukan mana ini yang harus saya cari panjang atau lebarnya, ukurannya berapa gitu ya. Nah, ini yang ini. Kalau trapesium itu adalah 2 garis jumlah ya. Jadi jumlah 2 jumlah sisi yang sejajar. Jadi sisi 1 dengan sisi 2. Ini kan sisi 1 dengan sisi kedua. Itu kan sejajar nih. Jumlah sisi sejajar dari sini dijumlahkan dulu, dikalikan tingginya ya, dikalikan tinggi. Ini tinggi juga nih. Ya. Ini tinggi, ini juga tinggi. Kali tinggi dibagi 2. Nah, atau begini juga boleh. S1 tambah S2 ya kan, dikurung dikali tingginya berapa dibagi 2 boleh. Ya kan? Atau boleh juga S1 S2 bagi 2 kali tinggi, boleh, sama saja. Ini hanya masalah aljabar. Selanjutnya tugas anak-anak itu ya membuat catatan ulang
tentang persegi, persegi panjang dan seterusnya, sekalian gambar ya, sekalian gambar. Terus nanti setelah gambar kamu juga harus bisa menentukan bagaimana cara menentukan keliling dan luas dengan melihat gambar, bukan melihat rumus ya. Dengan melihat gambar dengan melihat gambar ini ya, ini. Dengan gambar ini kamu akan bisa menentukan keliling atau luas. Jadi tidak menghafal ini ya, itu. Selanjutnya yang kelima, akan Bapak terangkan pertemuan berikutnya ya kan. Namun tugas kamu adalah merangkum dari nomor 1 sampai nomor 8. Jadi ini dirangkum, digambar ini. Nanti Bapak terangkan di video selanjutnya. Habis ini kamu akan Bapak beri soal nanti. Kira-kira soalnya pertama ya, menggambar dan menentukan luas dan keliling berdasarkan gambar ya. Nah, saya kasih contoh begini. Tentukan. Jadi umpamanya gambar bidang persegi kan gitu ya, persegi. Nah, terus yang pertama ini, yang kedua luas, yang ketiga keliling. Nah, sebagai contoh, ini gambar ini persegi dengan rusuknya atau sisinya sama dengan A gitu ya, A sentimeter. Nah, jawabannya begini, jawabnya satu, jawabnya persegi, dikira-kira aja ini. Nah, ini A, ini A, ini A, ini A. Terus nomor 1, nomor 2, luasnya, luas itu berarti apa? A kali A, berarti apa? A kuadrat gitu. Nomor 3, kelilingnya, keliling A tambah A tambah A tambah A, berarti berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 A sentimeter ini. Nah, begitu. Jawabnya begitu. Nanti kalau seandainya ini saya mengganti angka 3, nah, berarti bagaimana gitu ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan kamu sambil santai-santai di rumah belajar semangat. Insyaallah bisa semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.